warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwana akhwat, tulab wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menghitung warisan janin, atau dalam istilah ilmu faraid disebut mirasul hamal. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya janin ketika dia lahir nanti dia merupakan ahli waris, maka ketika dia masih di dalam perut ibunya, belum dilahirkan ibunya, maka dia juga terhitung sebagai ahli waris. Oleh karena itu, janin ini ketika ada ahli warisnya yang meninggal, kemudian ada ahli waris yang lain ingin mengambil warisan tersebut, maka janin yang masih ada di dalam perut ibunya tadi itu sudah masuk hitungan. Nah, bagaimana cara menghitung warisan janin ini? Kita simak di dalam pembahasan video berikut. Nah, jadi di sini kita akan coba mengambil contoh kasus, yaitu ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan istri yang sedang hamil dan satu paman. Jadi di sini ahli warisnya ada istri, kemudian dia sedang hamil, maka ahli warisnya juga adalah janin yang ada di kandungannya, dan kemudian pamannya dia. Jadi cara seperti ini nanti itu diterapkan jika si janin ini belum keluar dari perut ibunya, yaitu belum lahir, dan ada salah satu dari ahli waris, baik istri maupun paman, yang sudah menginginkan untuk mengambil jatah warisan. Nah, ini kan kita tidak tahu apakah nanti janinnya itu lahirnya laki-laki atau perempuan atau kembar dan seterusnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel seperti ini biar mempermudah. Kemudian di sini ada beberapa kemungkinan si janin nanti. Jadi ketika janin masih dalam perut itu ada 6 kemungkinan, yaitu yang pertama dia juga bisa meninggal, kemudian dia lahir sebagai anak laki-laki ataupun juga anak perempuan unsa, kemudian dakaro ini yaitu 2 kembar laki-laki, unsaya ini 2 kembar perempuan, dakar wa unsa kembar laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi langsung saja, yaitu di sini ahli warisnya ada 3, istri, janin, dan paman. Dan ini kita akan mengambil contoh jika si mayit itu memiliki warisan sebanyak 48 juta. Maka berapa jatah tiap ahli waris tersebut? Yaitu yang pertama kita menghitung kemungkinan kalau si janin ini meninggal, mayit itu meninggal. Maka ketika si istri, ini kan ketika hidup dia menjadi anaknya, maka kalau dia tidak punya anak, dia mendapatkan 1/4. Kita tulis di sini. Kemudian janin meninggal, maka kita silang. Maka paman di sini mendapatkan sisa atau bagi. Nah, kemudian setelah itu kita cari aslul masalah atau KPK. KPK dari apa? Dari jatah tiap ahli waris. Karena di sini cuma nomin yang ada angkanya itu jatahnya si istri, yaitu 1/4, maka kita langsung ambil 4 ini menjadi aslul masalahnya. Kita tulis di sini 4. Kemudian 4 ini untuk membagi jatah tiap ahli waris, maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kita tulis 1. Janin dia meninggal tidak mendapatkan warisan, kemudian bagi ini sisa. Jadi sisa dari aslul masalah tadi setelah dikurangi 1 ini buat istri, maka sisanya 3. Kemudian kita lanjutkan ke kemungkinan yang kedua, yaitu jika si janin ini lahir seorang laki-laki, maka si istri
atau zaujah ini mendapatkan 1/8 karena ada anak. Kemudian janin ini karena dia terlahir laki-laki maka dia mendapatkan sisanya atau bagi. Kemudian paman ini tertutup, terhalangi oleh janin tadi, maka paman mahjub, tidak dapat. Nah, di sini aslul masalahnya yaitu 8. 8 dibagi 8 1, sisanya 7. Paman tidak dapat. Kemudian kita lanjutkan ke kemungkinan yang ketiga, yaitu kalau si janin tadi nanti lahir sebagai perempuan, maka istri tetap mendapatkan 1/8. Janin mendapatkan setengah karena dia sendiri. Kemudian paman mendapatkan bagi atau asobah. Maka di sini kita mencari aslul masalahnya, KPK. KPK dari mana? Dari 8 dan 2. Jadi KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Maka 8 bagi 8 1, 8 bagi 2 4. Sisanya yaitu 8 dikurangi 4 tambah 1 5, maka sisanya 3 itu untuk paman. Nah, kemudian kita masuk ke kemungkinan yang keempat, yaitu jika janin tadi nanti terlahir sebagai 2 anak kembar laki-laki, maka istri tetap mendapatkan 1/8. 2 anak laki-laki mendapatkan asobah atau bagi. Kemudian paman mahjub sama 2 anak laki-laki tadi. Maka aslul masalahnya 8. 8 bagi 1, 8 bagi 8 1, sisanya 7. Paman tidak dapat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam perhitungan warisan itu kalau di situ ada pecahan yang artinya bilangan tadi tidak bisa dibagi secara genap, maka perlu ditashih, dibenarkan. Karena kita lihat di sini janin itu mendapatkan 7. Sementara ini kemungkinan kalau dia terlahir 2 anak laki-laki dan 7 dibagi 2 itu tidak bisa. Di situ ada pecahan 3,5. Maka kita harus tashih. Caranya gimana? Yaitu KPK tadi atau aslul masalah tadi dikali 2 kepala di sini. Karena di sini yang terdapat permasalahan adalah 2 anak laki-laki. Maka di sini dianggap 2 kepala karena 2 orang. Maka caranya 8 ini dikali 2. Maka ketemu 16. Nah, karena ini aslul masalah yang pertama tadi dikali 2, maka ini ke bawah juga dikali 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 7, 14. Paman tidak dapat. Nah, 14 ini dibagi 2 orang bisa nggak? Bisa. Ketemunya berapa? 7. Kemudian kita lanjut ke kemungkinan yang berikutnya, yaitu kalau janin tadi terlahir 2 kembar perempuan, maka jatah istri adalah 1/8. 2 anak perempuan dapat 2/3. Paman dapat bagi atau sisa. Maka kita cari KPK antara 8 dan antara 3. Jadi KPK 8 dan 3 itu 24. Maka 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 3 itu 8. Kemudian karena ini 2/3, maka 8 tadi dikali 2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Jadi 1 anak perempuan nanti dapatnya 8. Di situ tidak ada pecahan. Kemudian sisanya 24 dikurangi 16 tambah 3, 19 adalah 5. Kemudian kita masuk ke kemungkinan yang terakhir, yaitu jika janin tadi terlahir kembar tapi beda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka si istri tetap mendapatkan 1/8. Dan ini karena ada anak laki-laki, maka anak perempuannya ikut
asobah bersama anak laki-laki, maka mereka mendapatkan sisa. Si paman mahjub, terhalang oleh anak laki-laki tadi. Maka di sini asal masalahnya 8. 8 dibagi 8 1, sisanya 7. Paman tidak dapat. Nah, di sini terjadi pecahan lagi. 7 dibagi 3 itu kan tidak bisa. Kenapa 3? Kan bayinya cuma ada 2. Nah, jadi dalam kaidah warisan itu jatah laki-laki itu 2 kali lipat dari jatah perempuan. Maka di sini kita hitung laki-laki di sini 2 kepala, perempuannya 1, maka jumlahnya 3. 3 ini dikali asal masalah tadi KPK tadi itu 8. Jadi 8 dikali 3 berapa? Maka ketemunya 24. Karena asal masalah yang pertama atau KPK yang pertama dikali 3, maka ke bawah dikali 3 semua. 3 kali 1 3, 3 kali 7 21, paman tidak dapat. Nah, 21 ini dikali 3 bisa tidak? Bisa. Jadi nanti ketemunya anak perempuan dapat 7, anak laki-laki dapat 14. Jadi anak laki-laki itu 2 kali lipat jatah perempuan. Nah, kita sudah ketemu di sini. Asal masalah 4, 8, 8, 16, 24, 24. Nah, dari KPK tadi kita harus mencari KPK dari semua KPK yang ada. Dan dalam ilmu warisan itu disebut jamiah. Maka kita lihat di sini ada 4, kemudian 8, 8, 16, 24 sama 24. Jadi KPK di sini kita harus mencari KPK-nya karena 4 ini sama dengan 8, karena 8 dibagi 4 maka kita coret. 8 ini juga karena 8 ini sama, kita coret 1. Kemudian 8 sama 16 itu juga dari 8 ditambah 8, maka 8-nya kita coret. 24 ada 2, kita coret 1. Jadi tinggal 16 sama 24. Nah, KPK 16 sama 24 ini adalah 48. Tulis di sini. Jadi sudah ketemu, langkah yang berikutnya yaitu dicari KPK-nya, dicari jamiahnya, yaitu 48. Nah, kolom yang kita sisakan di sini untuk menghitung jatah tiap-tiap warisan tadi setelah ketemu jamiah. Caranya gimana? Yaitu karena jamiah sudah ketemu 48 dan di sini KPK-nya 4. Jadi 4 ini tadi dikali berapa ketemu 48. Jadi 4 ini ketemu 48 yaitu dikali 12. Kemudian 8 ketemu jamiah 48 itu dikali 6. Ini juga sama 6. Jadi kalau ada 2 aslul masalah, di sini kan ada 2 aslul masalah 8 sama 16, maka kita ambil aslul masalah yang sudah ditaskih tadi, yaitu 16. 48 ini, 16 ini dikali berapa ketemu 48, maka hasilnya adalah 3. Kemudian 24 ini ketemu 48 dikali 2. Ini juga sama 24, maka ketemu hasilnya 2. Maka angka-angka tadi yang sudah kita cari ini dikali sama jatah tiap ahli waris di setiap kemungkinannya. Yaitu yang pertama mayit tadi, maka 12 dikali 1 hasilnya 12. 12 kali 3 hasilnya 36. Ini meninggal, nggak dapat. Kemudian kemungkinan yang kedua itu sama, 6 kali 1 6, 6 kali 7 sama dengan 42. Aman tidak dapat.
Kemudian 6 kali 1 6, 6 kali 4 24, 6 kali 3 18. Dan setelahnya 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 14 sama dengan 42, 2 kali 3 6, 2 kali 16 32, 2 kali 5 10, 2 kali 3 6, 2 kali 2 1, hasilnya 42. Jadi di sini ketemu jatah tiap ahli waris sesuai dengan kemungkinan yang ada, yaitu 12, 6, 6, 6, 6, 6. Ini jatah istri di 6 kemungkinan si janin nanti. Kemudian janin tadi itu yang pertama dia tidak dapat, kemudian dapat 42, 24, 42, 32, 42. Kemudian paman 36 tidak dapat 18. Kalau bayinya kembar 2 laki-laki dia tidak dapat, bayinya kembar 2 perempuan dapat 10. Kalau kembar laki-laki dan perempuan dia tidak dapat. Maka jatah yang mana di antara jatah-jatah ini yang harus kita berikan pada saat tadi ada salah satu ahli waris yang meminta warisan sementara janin ini belum keluar? Maka kita kasihkan jatah yang paling terkecil di setiap kemungkinan tadi. Maka di istri ini mana jatah dia yang paling kecil? Itu 12, 6, 6, 6, 6, 6. Maka yang paling kecil adalah 6. Kita tulis di sini. Kemudian janin, mana jatah dia yang paling terkecil? Yaitu di sini tidak dapat. Kemudian 42, 24, 42, 32, 42. Maka jatah terkecil adalah dia tidak dapat. Itu kemungkinan kalau dia meninggal. Kemudian paman di sini dapat 36, tidak dapat 18, tidak dapat 10, tidak dapat. Maka jatah terkecil adalah paman tidak dapat. Nah, di sini ada mauquf. Mauquf itu apa? Yaitu harta yang harus disimpan, menunggu sampai si janin tadi jelas terlahir. Apakah dia meninggal, apakah dia laki-laki, dan seterusnya. Jadi mauquf ini yaitu KPK dari seluruh KPK tadi, yaitu 48 dikurangi jatah yang harus dikasihkan kepada ahli waris tadi. Karena di beberapa kemungkinan tadi yang dapat cuma si istri, yaitu cuma dapat 6, maka 48 dikurangi 6, maka harta yang tersisa adalah 42. Jadi ini harta yang harus disisakan, menunggu sampai nanti si janin benar-benar sudah jelas. Jadi untuk sekarang ini, jadi ketika ada ahli waris yang meminta ketika janin belum lahir atau keluar, yang hanya mendapatkan adalah si istri, dia dapat jatah 6. Nah, 6 ini berapa kalau dihitung? Karena tadi kita sebutkan di awal bahwasanya kita ambil contoh kalau harta warisannya sebanyak 48 juta. Maka caranya adalah jatah si istri tadi yaitu 6 dibagi asul masalah dari jamiah tadi yaitu 48 dikali harta warisan, itu harta warisannya 48 juta. Maka hasilnya 6 bagi 48 dikali 48 juta adalah 6 juta. Kemudian berapa harta warisan yang tersimpan? Jadi di sini tadi ada 42, maka 42 dibagi 48 dikali 48 juta. Maka hasilnya harta yang
tersimpan adalah 40 juta. Nah, harta tersimpan ini nanti dibagikan ketika si janin sudah keluar. Ya, nanti dilihat. Kalau misal janin nanti terlihat terlahir ternyata meninggal, ya kita tinggal melihat jatah dari istri dan paman tadi yang sudah kehitung ketika dalam keadaan janin tadi meninggal. Maka di sini ada 12 dan paman dapat 36. Nah, harta yang tersisa tadi karena si istri dapat 6 juta, ya kita tinggal tambahin dari harta yang tersimpan tadi. Tinggal kita kasih, karena di sini dapat 12, dia sudah mendapatkan 6 juta, tinggal dikasih 6 juta lagi sisanya. Kemudian di sini paman dapat 36, ya ini sisa dari 42 juta dikurangi 6 tadi yang ditambahkan buat istri adalah 36 juta. Itu semuanya kita kasihkan ke paman dan juga seterusnya. Nah, itu tadi yang dapat kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wa nasykurukum ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.